Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukrillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Semangat pagi anak-anak kelas 11 MIPA 1, 2, 3. Ya insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam PJJ Akidah Akhlak ya, kelas kalian, di mana sebelumnya kita sudah sama-sama bahas, kita pelajari tentang husnul khotimah ya, yaitu sebuah akhir kehidupan yang baik ketika seorang hamba Allah meninggal dengan akhir yang baik, husnul khotimah. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan lanjutannya, yaitu tentang su'ul khotimah, kebalikan dari husnul khotimah. Dan mari sebelum kita lanjut, kita sama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, kita akan bahas tentang su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu apa? Su'ul, ya, itu adalah jelek atau buruk ya. Jadi su'u atau su'ul adalah jelek atau buruk. Khotimah artinya adalah penutup. Jadi kalau dipahami secara simpel, secara sederhana, bahwa yang dimaksud dengan su'ul khotimah adalah penutup kehidupan dunia yang buruk ya. Penutup kehidupan dunia yang buruk atau yang jelek ya, seperti seorang yang meninggal atau yang wafat ya, dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang meninggal ketika sedang melakukan maksiat. Naudzubillah nih ya, naudzubillah. Jadi diulang lagi nih, orang-orang yang su'ul khotimah adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan durhaka kepada Allah, atau orang-orang yang meninggal sedang dalam melaksanakan perbuatan dosa dan maksiat. Naudzubillah min dzalik. Tanda-tanda su'ul khotimah. Yang pertama adalah sulit dibimbing mengucapkan dzikir kalimat la ilaha illallah ketika menghadapi sakaratul maut ya. Jadi ketika akan meninggal kemudian dibimbing untuk mengucapkan kalimat tahlil, kalimat tauhid, la ilaha illallah, kemudian susah untuk mengikutinya, ini adalah tanda-tanda dia su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik ya. Semoga kita semua nanti ketika sakaratul maut kita dengan mudah mengucapkan kalimat tahlil atau kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, oke. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sering melalaikan sholat lah ini ya. Sering melalaikan sholat, meremehkan sholat, melalaikan sholat ya. Jadi dalam Islam sholat merupakan ibadah yang sangat utama dan penting ya. Bahkan ada hadis yang Rasul sabdakan nanti ketika di yaumul hisab, ketika di hari perhitungan ya, bahwa amal pertama yang nanti akan dihisab pertama adalah sholatnya. Kalau kita sholatnya oleh Allah dinilai baik, insya Allah amal-amal yang lain dinilai baik ya. Sebaliknya, ketika amal kita dianggap jelek oleh Allah, maka amal-amal lain juga dianggap jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua, kalian semua jangan sampai kemudian melalaikan sholat ya. Kemudian yang ketiga nih, suka mengkonsumsi khamr atau yang memabukkan ya. Jadi jadinya ini orang yang suka mabuk-mabukan ya, dengan minuman keras, narkoba ya, dan sejenisnya, ganja gitu ya. Jadi suka mengkonsumsi khamr atau yang memabukkan merupakan tanda-tanda su'ul khotimah. Kemudian yang keempat, durhaka kepada orang tua. Ini ya. Durhaka kepada orang tua juga merupakan tanda-tanda su'ul khotimah.
Kenapa begitu? Karena orang tua adalah orang yang kita yakini mereka berdua adalah orang yang dari awal memperjuangkan kita semua. Ya, apalagi ibu ya, dari mulai mengandung sampai kemudian melahirkan, sampai menyusui, sampai merawat kalian semua dengan sebaik-baiknya ya. Termasuk orang tua kalian, bapak kalian ya, ayah kalian, abi kalian, abah kalian. Yang memang bertanggung jawab dalam sebuah keluarga ya, memberikan nafkah untuk keluarganya ya. Artinya dengan perjuangan bapak ibu kita yang luar biasa kepada kita harus kita hormati, kita taati, kita patuhi segala perintahnya dan bukan durhaka ya. Dari orang-orang yang durhaka kepada orang tua ini adalah orang-orang yang naudzubillah termasuk tanda-tanda su'ul khotimah. Yang kelima adalah suka berbuat zalim terhadap orang lain ya. Suka berbuat zalim kepada orang lain. Ya, berbuat aniaya, memberikan madharat, memberikan bahaya kepada orang lain ya, berbuat aniaya kepada orang lain. Ini juga termasuk tanda-tanda su'ul khotimah. Dan semestinya kita semua harus berusaha tidak zalim kepada orang lain. Justru harus kebalikannya, memberikan manfaat ya. Karena ada hadis yang Rasul sabdakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas ya. Jadi di sini kalian semua hendaklah tidak suka berbuat zalim, berbuat aniaya terhadap orang lain. Yang keenam ya, tanda-tanda su'ul khotimah yang keenam adalah melakukan dosa besar ya, perbuatan keji dan tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah nih ya, naudzubillah min dzalik. Melakukan dosa besar ya, berzina misalnya kan, durhaka kepada orang tua, berbuat syirik ya, berbuat musyrik ya. Ya, itu adalah termasuk dosa besar. Kemudian perbuatan yang keji ya, dan tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, naudzubillah ya. Makanya setiap kita semua hendaklah tatkala kita semua berbuat kesalahan, berbuat dosa, hendaklah untuk bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini merupakan 6 ya, 6 tanda-tanda su'ul khotimah. Kemudian kita lanjutkan sebab-sebabnya. Sebab-sebab su'ul khotimah. Kenapa orang kemudian sampai menjadi orang yang su'ul khotimah? Apa sebabnya? Sebab-sebabnya paling enggak juga ada 6 ya. Yang pertama adalah rusaknya akidah atau keyakinan atau keimanan. Rusaknya akidah atau keyakinan atau keimanan kita ya. Ini sebab yang pertama ya. Ketika kalian semua meyakini ya ada 6 rukun iman, kemudian kalian langgar, rusak, maka ini menjadi sebab su'ul khotimah. Yang kedua, yang B, menunda-nunda untuk taubat. Nah, tadi ya, berbuat dosa, berbuat salah, tapi kemudian enggan untuk bertaubat, ditunda-tunda taubatnya. Ya, ini juga menjadi sebab su'ul khotimah. Ya. Nunda-nunda untuk bertaubat. Yang ketiga adalah adanya ketergantungan kepada dunia dan terjerumus kepada jalan-jalan yang terlarang. Jadi di sini yang ketiga adalah di mana kita semua adalah cinta dunia secara berlebihan ya. Kalau dalam bahasa agama adalah wahan ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut ya. Jadi ketika kita bekerja, kita beraktivitas, kemudian dalam kepala kita, dalam pikiran kita adalah dunia. Ya, berorientasi kepada dunia dan harta,
dan cinta dunia dengan secara berlebihan. Cinta dunia secara berlebihan. Ya, maka di sini menjadi sebab terjadinya terjadinya su'ul khotimah, bukan husnul ya, su'ul ya. Itu sebab terjadinya su'ul khotimah, akhir hidup yang buruk. Yang keempat, menyeleweng dari jalan yang lurus dan menolak terhadap kebenaran serta petunjuk. Ini ya. Orang-orang yang kemudian dikasih petunjuk, dikasih jalan yang baik, malah menolaknya. Justru dia mengambil jalan yang buruk, ya, jalan yang tidak baik, jalan yang jauh dari hidayah. Nah, ini merupakan sebab su'ul khotimah. Yang kelima, gandrung atau rindu kepada kemaksiatan. Jadi gandrung itu dalam bahasa Jawa ya, atau rindu kepada kemaksiatan, suka berbuat maksiat ya. Suka berbuat maksiat, yaitu berbuat pelanggaran kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak sholat, kemudian dia dengki, dia iri ya. Kemudian berzina, kemudian makan yang haram gitu ya. Kemudian pacaran, berbuat kemaksiatan, ini merupakan sebab-sebab su'ul khotimah. Yang keenam atau yang F ya adalah bunuh diri dengan segala macam caranya. Nah, dalam Islam orang-orang yang suicide, orang yang bunuh diri termasuk orang yang su'ul khotimah. Jadi kalian semua ya, kita semua harus menjauhkan diri dari perbuatan bunuh diri ya, karena bunuh diri termasuk sebab dari su'ul khotimah ya. Ketika ada masalah yang ruwet atau masalah yang besar kepada kita semua, jangan sampai kemudian kita frustasi, kemudian kita merasa kiamat, akhirnya kemudian bunuh diri dengan gantung diri, dengan terjun dari ketinggian sampai meninggal ya, minum racun, minum baygon dan sebagainya, akhirnya kemudian terjadi bunuh diri. Nah, ini kita harus hindari. Kenapa? Karena bunuh diri merupakan sebab-sebab su'ul khotimah. Naudzubillah ya, naudzubillah min dzalik. Makanya kita semua jangan sampai melakukan bunuh diri gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita semua membahas tentang su'ul khotimah, kita akan bahas tentang alam barzah atau alam kubur ya, alam barzah atau alam kubur. Kamus istilah keagamaan yang diterbitkan oleh Puslitbang, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI menjelaskan bahwa barzah paling enggak mengandung 3 pengertian ya. Yang pertama adalah alam transisi antara dunia dan akhirat sebagai tempat roh orang yang mati atau yang sudah meninggal gitu ya, di mana kemudian berada dalam alam barzah ya, alam yang memisahkan kehidupan dunia dengan akhirat ya, atau alam transisi, alam batas antara dunia dan akhirat. Yang kedua, keadaan seorang sufi yang mengalami fana dan baqo yang seakan-akan terhalang atau terpisah dari kesadaran tentang lingkungan sosialnya. Ini lain ya, ini cerita barzah di sini adalah barzah dalam pengertian orang sufi adalah orang-orang yang memang benar-benar mengalami kehancuran atau hilang ya. Karena apa? Karena jiwanya sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pengertian yang kedua tentang barzah ya, tentang barzah. Tapi ini khusus untuk orang-orang yang memang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sufi. Orang-orang yang sudah mengambil jalan thariqah, ma'rifat dan suluk ya dengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah barzah punya arti penghalang ya.
pembatas di antara dua hal atau kawasan. Ya. Ini dalam pengertian yang ketiga ya. Barzah bisa punya arti adalah penghalang atau pembatas di antara dua hal atau di dalam hal kawasan atau wilayah gitu ya. Nah, yang kita bahas, insya Allah yang kita akan bahas di sini adalah yang nomor 1 ya, yaitu alam transisi antara dunia dan akhirat ya, sebagai tempat roh orang mati berada ya. Jadi ketika roh kita sudah dicabut Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian kita dimasukkan ke liang kubur, ke liang lahat, itu merupakan namanya alam barzah atau alam kubur. Al-Quran menyebutkan tentang barzah ini ya, tentang barzah tadi, tentang pembatas ini minimal ada di 3 surah ya, 3 kali di 3 surah. Pertama surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 100. Kemudian di surah Ar-Rahman ayat 20 dan surah Al-Furqan ayat 53 ya. Nah, ini ada kata barzah di surah-surah ini ya. Di surah Al-Mu'minun, kemudian Ar-Rahman dan surah Al-Furqan. Nah, di sini yang kita akan bahas adalah yang sesuai dengan pembahasan kita adalah yang surah Al-Mu'minun ayat 100 ya. Di mana dalam ayat ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 100 ya, dan sebelumnya ayat 99 Allah di sana berfirman Bismillahirrahmanirrahim yang artinya demikianlah ya. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ya. Ini nanti kalian boleh cek di surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 99 sampai ayat 100 ya. Di sana Allah berfirman, bisa saya bacakan ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun ya. Ini bunyi ayatnya. Jadi pembahasan kita tentang barzah ini adalah yang berkaitan dengan barzah yang kita bahas adalah surah Al-Mu'minun ayat 100. Kalau di surah Ar-Rahman dan surah Al-Furqan ini barzah di sana dijelaskan tentang barzah pembatas, ada 2 lautan ya. Ada 2 lautan yang kemudian bertemu, kemudian airnya kemudian tidak mau bercampur karena ada pembatas ya. Jadi kalian boleh baca atau boleh cek di surah Al-Mu'minun ya, di sana ada ayat yang di surah Ar-Rahman ya. Ar-Rahman ayat 20, barzah di Ar-Rahman 20 itu adalah dijelaskan tentang pertemuan 2 lautan yang kemudian ada batas di mana 2 lautan ini kemudian tidak bercampur, yang satu berwarna biru, yang satu berwarna coklat ya. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan ya. Itu di surah Ar-Rahman ayat 20 dan sebelumnya ayat 12 ya. Dia membiarkan 2 laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu, di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing 2 lautan itu ya. Itu di surah Ar-Rahman ayat 20. Juga termasuk di surah Al-Furqan juga sama ya. Itu menjelaskan tentang pertemuan 2 laut yang kemudian airnya tidak bisa bercampur, ada batas ya. Ada dinding pembatas antara 2 lautan yang tidak bertemu sehingga warnanya tidak bercampur. Nah, kita kembali lagi.
Jadi pembahasan kisah tentang barzah adalah barzah yang dimaksud dalam surah Al-Mu'minun ayat 100. Kemudian istilah barzah secara istilah apa? Alam yang terdapat di antara dunia dan akhirat, yang pada saat itu ruh manusia yang sudah meninggal dunia berada di alam tersebut untuk menunggu datanya hari kebangkitan atau yaumul ba'ats, ya. Atau alam yang merupakan awal dari kehidupan akhirat, atau alam atau tempat yang merupakan terminal persinggahan ruh manusia setelah kematian, yaitu setelah ruh terpisah dari jasadnya. Di alam barzah inilah ruh manusia berada dan menunggu sampai datangnya hari kebangkitan, yang juga lazim disebut sebagai hari kiamat. Jadi sekali lagi, kalau dikatakan tentang alam barzah adalah alam kubur, ya, alam kubur di mana ketika seorang manusia, seorang hamba Allah meninggal, kemudian dia sudah keluar ruhnya dari tubuhnya, kemudian dimandikan, dikafani, disolatkan sampai dikuburkan, ya, sampai masuk ke liang kubur, itulah yang namanya alam barzah, ya. Sampai kemudian nanti datangnya hari kiamat. Nah sekalian, keadaan mayat bagaimana, ya, kita akan bahas keadaan mayat di alam kubur, ya, atau di alam barzah seperti apa, ya. Ini banyak riwayat hadis yang bisa kita bisa kita pelajari, ya. Keadaan mayit atau jenazah dan ruh di alam barzah atau dalam kubur. Setelah jenazah dikubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak seorang pun dapat selamat dari himpitan alam kubur. Beberapa hadis menerangkan bahwa kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, padahal kematiannya membuat arsy bergetar, pintu-pintu langit terbuka, serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya, ya. Imam An-Nasai meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, inilah yang membuat arsy bergerak atau bergetar, ya, pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dicepit oleh kubur, akan tapi kemudian dibebaskan. Nah, ini hadis ini menjelaskan, meskipun ini seorang sahabat Nabi, orang yang soleh, ya, Sa'ad bin Mu'adz yang soleh, sahabat Nabi, kemudian dia meninggalnya sampai kemudian pintu arsy bergetar, pintu langit terbuka, ya, sampai kemudian juga malaikat-malaikat Allah menyaksikannya. Tetapi secara keyakinan dalam Islam, ya, jenazahnya dihimpit oleh kuburan, ya, oleh tanah yang sempit. Tapi kemudian karena kesolehannya, karena kealimannya, kemudian himpitan kubur ini kemudian Allah bebaskan, ya, karena berkat kesolehannya. Ini hadis, ya. Di samping itu, kondisi alam kubur adalah gelap gulita, ya. Rasulullah bersabda sehubungan dengan kematian seorang sahabat yang biasa menyapu di Masjid Nabawi, ya, di mana ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa seorang wanita hitam atau seorang pemuda yang biasa menyapu di Masjid Nabawi pada masa Rasulullah SAW, kemudian Rasul tidak mendapatinya, ya, sehingga Rasul menanyakan kepada para sahabat, ya, dan kemudian para sahabat menjawab bahwa wanita atau pemuda, ya, yang biasa menyapu, di Masjid Nabawi sudah meninggal. Sampai kemudian Rasul bertanya dan kemudian menjawab bahwa sudah meninggal. Kemudian Rasul berkata lagi, kenapa kalian semua para sahabat tidak memberitahukan kepadaku? Ya. Kemudian Abu Hurairah berkata, seolah-olah mereka meremehkan urusannya. Kemudian Rasul bersabda, tunjukkan kuburnya kepadaku. Lalu mereka menunjukkannya. Beliau pun
kemudian menyolati wanita itu, ya jadi menyolatinya di depan kuburannya, lalu bersabda, sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi para penghuninya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyinarinya bagi mereka dengan salatku terhadap mereka. Jadi ini dari hadis ini, ini sahih hadisnya karena hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kondisi alam barzah, alam kubur berdasarkan di sini adalah gelap gulita ya. Jadi sudah sempit alamnya, kemudian gelap dan gulita ya. Makanya juga ada hadis yang yang meriwayatkan bahwa alam kubur kita gelap gulita, tapi kalau kemudian kita semua adalah sering membaca Al-Quran, kemudian menghafalkannya, mengamalkannya, insya Allah menjadi terang kuburannya. Dengan apa? Dengan sinar Al-Quran yang kita baca. Gitu ya. Kemudian sekalian, Hani radhiyallahu anhu, Hani seorang bekas budak ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, kebiasaan Utsman bin Affan jika berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Lalu beliau ditanya, disebutkan tentang surga dan neraka. Ya, ini artinya ada riwayat dari Hani ini ya, seorang budak Utsman bin Affan ya, di mana dia menjelaskan, menceritakan bahwa Utsman bin Affan ini ketika berhenti di sebuah kuburan, dia menangis sampai membasahi janggutnya. Lalu kemudian Utsman ditanya oleh temannya, oleh sahabat yang lain, disebut, ya Utsman, disebut tentang surga dan neraka, tapi engkau tidak menangis. Namun engkau menangis dengan sebab ini melihat kuburan. Mengapa demikian? Ini sahabat lain bertanya kepada Utsman bin Affan. Kemudian beliau menjawab, ya Utsman menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Ya, kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Artinya di sini adalah Utsman sangat meyakini tentang kengerian dalam kubur nih. Ini lanjutannya ya, kalimat jawaban Utsman bin Affan. Bila seseorang selamat dari keburukannya, dari kuburan ini, gitu ya, maka setelahnya lebih mudah darinya. Bila seorang tidak selamat dari keburukannya, maksudnya keburukan kubur ini, maka setelahnya lebih berat darinya. Rasul juga bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada alam kubur. Jadi di sini poinnya adalah Utsman sangat menghayati bagaimana kengerian alam kubur yang kemudian menjadi awal atau menjadi terminal ya tentang nasib seorang hamba di akhirat gitu ya. Makanya Utsman bin Affan ini seorang sahabat Nabi, khalifah yang ketiga ini sangat menghayati bagaimana kengerian alam barzah, alam kubur ya. Kita lanjut sedikit ya. Keberadaan ruh di dalam alam barzah atau kubur ini akan terus seperti apa adanya dan tidak akan hancur atau punah. Ruh manusia tetap eksis dan tidak akan hancur karena ruh manusia itu ciptaan yang berasal dari ruh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu ruh dalam Islam ditegaskan tidak akan hancur dan akan terus ada sebagaimana dijelaskan Allah dalam surah As-Sajdah ayat 9, Al-Hijr ayat 29, Shad ayat 72, Al-Anbiya ayat 91 dan At-Tahrim ayat 12. Ya, ini tentang ruh di alam barzah. Artinya sekalian bahwa ruh di alam barzah ini memang tidak hancur dan akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala amal perbuatan kita. Ya. Dalam ayat ini semua dijelaskan bahwa setelah Allah menyempurnakan kejadian bentuk jasmani manusia,
kemudian ditiupkan ke dalamnya ruh, ya. Oleh karena itu ketika kematian tiba, jasad manusia dikebumikan, ya, dan hancur, tapi ruh tetap ada dan tidak akan punah. Artinya di sini jasad manusia di alam kubur bisa punah, tapi ruhnya, ya, ruhnya itu tetap ada dan sampai kemudian nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, jadilah yang kita bahas sampai di sini tentang sul khotimah dan kondisi alam barzah, ya, atau alam kubur, ya. Tentang fitnah atau ujian di alam kubur, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, ya. Jadi saya kira di sinilah sampai di sini pembahasan kita tentang sul khotimah dan alam barzah atau kondisi alam kubur. Tentang fitnah kubur atau tentang ujian kubur, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian yang sudah kalian lakukan, atas segala perhatiannya, dan sudah menyimak dengan sebaik-baiknya. Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesempatan, ya, untuk menjadi orang yang baik, yang bisa beramal soleh dengan iman yang istiqomah, agar kita semua terhindar dari kematian yang su'ul khotimah atau akhir kehidupan yang buruk. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Oke, anak sekalian, demikian yang bisa kita bahas sampai di sini. Kita close dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.